Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pelajaran sosiologi. Di hari ini kita akan membahas untuk penelitian sosial bagian pertama. Jadi untuk bagian penelitian sosial, ini adalah bab terakhir dalam materi USP di tahun ajaran 2020-2021. Dalam penelitian sosial nanti akan ada 4 bagian. Jadi ini bagian pertamanya ya. Silakan disimak dengan baik videonya. Kita mulai dari soal nomor 1. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. Kekurangan atau kelemahan dalam penggunaan metode kuesioner ditunjukkan oleh nomor berapa? Kita lihat option yang pertama. Di sini data yang didapat hanya berdasarkan pada jawaban responden. Iya. 2. Pernyataan yang ada sulit dikembangkan. Iya. Lalu 3. Dapat digunakan pada responden yang dapat membaca. Ini juga iya. Lalu yang keempat, ketidakhadiran peneliti mempengaruhi proses pengumpulan data. Di sini enggak. Lalu yang kelima, analisis data membutuhkan waktu yang lama. Di sini juga tidak. Jadi jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Jadi jawaban nomor 1 adalah option A, 1, 2, dan 3. Lanjut ke soal nomor 2. Vera sangat tertarik pada kehidupan suku Asmat di pedalaman Papua sehingga ia tertarik melakukan penelitian lebih lanjut. Vera melakukan penelitian dengan metode wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pedoman yang telah dibuat untuk melakukan tanya jawab dengan harapan dengan informan yang dibantu oleh penerjemah bahasa lokal. Selain itu, Vera melakukan observasi pada pola kehidupan suku Asmat sehari-hari. Setelah dilakukan pengumpulan, diketahui bahwa teknik pengumpulan data yang lebih efektif adalah di sini dia melakukan pengamatan. Pengamatan itu adalah observasi. Jadi pilihannya antara A, C, atau E. Dilihat yang A, karena dapat melihat langsung kehidupan suku Asmat. Yang C, karena biaya yang dikeluarkan peneliti lebih sedikit. Ini salah. Jadi option C, B, dan D ini adalah salah. Lalu yang E, observasi karena dapat bertanya langsung pada suku Asmat. Yang E juga salah. Observasi itu tidak melalui pertanyaan, tetapi hanya melalui pengamatan. Jadi untuk soal nomor 2, jawabannya adalah yang A. Soal nomor 3, perhatikan beberapa pernyataan berikut. Syarat penyusunan laporan penelitian yang baik ditunjukkan oleh nomor berapa? 1. Ditunjukkan untuk peneliti, ini adalah salah. Lalu yang kedua, laporan ditulis secara menarik. 3. Mudah dipahami dan jelas, iya. 4. Disusun secara terperinci, iya. 5. Menggunakan bahasa yang baku, ini juga iya. Jadi untuk jawaban nomor 3 adalah yang 3, 4, dan 5. Jadi jawabannya adalah yang E. Lanjut untuk soal nomor 4. Untuk mengetahui keberhasilan program pencegahan stunting pada balita, dilakukan sebuah penelitian dengan melakukan observasi dan serangkaian tes kepada balita. Manfaat dari hasil penelitian tersebut adalah, bagi pemerintah ya, adalah yang A sebagai penambah wawasan, ini adalah salah. B sebagai acuan pengambilan kebijakan kesehatan pada anak-anak, ini iya. 3. Mendorong pemerintah untuk membuat program kesehatan baru bagi anak. Yang D. Mendorong pemerintah untuk melaksanakan meningkatkan pelayanan posyandu. Di sini kurang tepat untuk option C dan D. Yang E. Mengetahui beragam hal yang menyebabkan stunting. Di sini juga tidak tepat. Jadi soal nomor 4 jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 5. Sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui tentang pola pergaulan remaja SMA di Jakarta dengan melakukan wawancara dan melakukan pengamatan terhadap beberapa kelompok siswa dari berbagai SMA. Selanjutnya, peneliti melakukan penafsiran data yang terkumpul dalam bentuk sebuah deskripsi. Di sini udah ada kata deskripsi, maka dia pasti jawabannya adalah kualitatif. Jadi jawabannya adalah yang E. Soal nomor 6. Berikut merupakan rangkaian proses penelitian sosial yang benar adalah A. Observasi, penentuan topik penelitian, penentuan hipotesis, analisis. Yang paling betul adalah, yang pertama adalah penentuan topik penelitian. Jadi option A, B, ini adalah salah. E juga salah. Jadi pilihannya tinggal C atau D. Penentuan topik penelitian di sini betul, lalu wawancara di sini salah. Karena harusnya kita melakukan rumusan masalah. Lalu baru mengumpulkan data dan dianalisis. Jadi nomor 6 jawabannya adalah yang D. Penentuan topik penelitian, perumusan masalah, pengumpulan data, dan analisis. Lanjut ke soal nomor 7, perhatikan beberapa pernyataan berikut. Pernyataan yang termasuk dalam karakteristik penelitian kuantitatif ditunjukkan nomor berapa? 1. Menekankan pada pembangunan narasi. Narasi ini adalah kualitatif. 2. Hasil penelitian berupa deskripsi tekstual. Ini adalah kualitatif. Analisis data menggunakan teknik statistik diperoleh dengan menyebarkan angket, data berbentuk numerik. Jadi jawabannya adalah 3, 4, dan 5 yaitu option E. Kita lanjut ke soal nomor 8. Jumlah warga miskin yang ada di suatu wilayah dalam kurun waktu 3 tahun berturut-turut mengalami penurunan yang cukup signifikan.
Hal ini bertepatan dengan banyaknya sektor usaha kecil yang tumbuh di wilayah tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, seorang mahasiswa tertarik untuk melakukan penelitian dan mendapatkan hasil bahwa tumbuhnya sektor usaha kecil berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan hidup warga. Penelitian tersebut tergolong dalam penelitian. Kalau verifikatif, ini adalah memverifikasi beritanya betul atau enggak. Eksploratif, ini adalah menggali suatu masalah yang baru. Eksplanatif, menjelaskan hubungan sebab akibat. Studi kasus itu ketika ada masalah. Lalu yang E adalah korelatif. Korelatif itu adalah hubungan. Di sini adalah dia bilang, tumbuhnya sektor usaha kecil berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan hidup warga. Jadi untuk soal nomor 8, jawabannya adalah yang E, korelatif. Lanjut ke soal nomor 9, dalam proses pengumpulan data, peneliti harus membuat suatu instrumen yang akan digunakan untuk mengumpulkan data dalam bentuk daftar pertanyaan sesuai dengan topik penelitian secara rapi dan runtut. Instrumen tersebut digunakan sebagai acuan pada proses wawancara yang langsung dilakukan kepada narasumber penelitian yang hasilnya kemudian dicatat atau direkam peneliti untuk kemudian dianalisis. Berdasarkan jenisnya, data tersebut dapat digolongkan sebagai data apa? Karena dia dapatkan langsung melalui narasumber, maka dia disebut sebagai data primer. Karena data primer adalah data yang didapat secara langsung melalui orang pertama. Kita lihat soal nomor 10, setiap peneliti harus mengedepankan kemanfaatan penelitian yang dilakukan, sehingga hasil yang didapatkan akan memberikan sumbangsih bagi masyarakat luas. Berdasarkan situasi tersebut, maka laporan penelitian bermanfaat untuk apa? Yang A, membantu menyelesaikan masalah masyarakat, B, menambah pengetahuan masyarakat, C, menambah wawasan untuk akademisi, D, sebagai acuan untuk berperilaku dalam masyarakat, yang E, sebagai acuan untuk menciptakan nilai dan norma yang baru. Di sini yang ditanya adalah sumbangsih bagi masyarakat luas. Jadi intinya yang ditanya adalah manfaat penelitian untuk si masyarakat. Maka di option A, B, C, D, E yang paling tepat adalah yang A, membantu menyelesaikan permasalahan masyarakat. Lanjut ke soal nomor 11, perhatikan pernyataan berikut. Keunggulan atau kelebihan dari penggunaan pengumpulan data dengan teknik wawancara ditunjukkan oleh nomor berapa? 1. Pernyataan dapat dikembangkan oleh peneliti di lapangan, iya. 2. Perolehan data lebih detail dan mendalam, iya. Lalu, untuk nomor 3, peneliti dimudahkan dalam analisis data secara cepat, ini kurang tepat. 3. Kehadiran peneliti tidak mempengaruhi, seharusnya sangat mempengaruhi. Yang kelima adalah sumber data dipastikan langsung dari narasumber, ini iya, karena peneliti langsung mewawancarai. Jadi jawabannya adalah 1, 2, dan 5. Jawabannya adalah option yang B. Perhatikan soal nomor 12, tahap akhir dalam melakukan penelitian sosial adalah menulis laporan hasil penelitian. Berikut yang bukan syarat yang harus dipenuhi dalam penulisan laporan penelitian yang baik adalah yang A, laporan dibuat dengan bahasa yang jelas dan serta mudah dipahami, iya. B, isi laporan penelitian harus mewakili penelitian yang telah dilakukan, ini juga iya. Jadi semakin banyak laporan penelitian, semakin detail dan baik hasil penelitian. Ini bukanlah syarat dari laporan penelitian. Jadi soal nomor 12, jawabannya adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 13, untuk memudahkan setiap pembaca dalam memahami alur berpikir suatu penelitian, garis besar penelitian harus dituangkan dalam laporan penelitian agar setiap pembaca dapat memahami laporan sesuai dengan sudut pandang yang dipakai peneliti dalam penelitian. Hal tersebut dituangkan pada bagian apa? Nah, di sini adalah dituangkan dalam kerangka berpikir. Kerangka teori ini nggak ada rumusan masalah, ini adalah apa yang ingin kamu bahas dalam penelitian. Daftar pustaka adalah rujukan, dan latar belakang adalah kayak menjelaskan kenapa kamu memilih masalah tersebut. Jadi untuk soal nomor 13, jawabannya adalah yang B, kerangka berpikir. Lanjut ke soal nomor 14, sebelum melakukan penelitian, peneliti membuat instrumen pengumpulan data berupa kuesioner dalam bentuk daftar pertanyaan tertulis. Selanjutnya, peneliti menggunakan instrumen tersebut dengan menyebarkannya kepada beberapa responden yang sesuai dengan karakteristik penelitian. Tahapannya melalui editing, coding, tabulating. Berdasarkan bentuknya, data tersebut tergolong jenis data apa? Di sini ada kata editing, coding, tabulating. Ini jelas-jelas adalah data kuantitatif. Jadi untuk soal nomor 14 adalah yang D, kuantitatif. Lalu selanjutnya soal nomor 15, sebuah penelitian dengan judul kehidupan peternak sapi di desa Suberjaya di tengah arus globalisasi akan lebih tepat apabila dilakukan dengan menggunakan metode tertentu, yaitu di sini ditanya adalah kehidupan peternak. Berarti kamu akan menggambarkan kehidupan peternak sapi di tengah arus globalisasi. Maka jawaban yang tepat adalah kalau komparatif dia adalah membandingkan. Survei itu kamu hanya mengamati tanpa ada keterikatan. Deskripsi kualitatif ini adalah yang paling tepat. Kuantitatif korektif ini adalah
Mencari kesalahan atau membetulkan. Historis adalah sejarah. Jadi jawabannya adalah yang C ya, deskripsi kualitatif. Sekian untuk pembahasan penelitian bagian pertama. Kita akan ketemu lagi di penelitian bagian kedua. Terima kasih untuk atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.